Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, sama Arthur Hulu, mahasiswa Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta semester 5 yang sedang menempuh mata kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan yang diampu oleh Ibu Dr. Diani Sadiawati, SH LLM. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dapat dicapai oleh semua negara. Saya pun akan memakai PowerPoint saya sebagai alat bantu presentasi saya. Baik, tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dapat dicapai oleh semua negara. Bagian pertama, hubungan kerjasama antar setiap negara. Kita tahu bahwa terdapat 4 kriteria negara menurut Bank Dunia, yaitu negara berpenghasilan tinggi, negara berpenghasilan menengah ke atas, negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan terakhir, negara dengan pendapatan rendah. Secara mudah dapat kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup yang tinggi. Dapat kita lihat dari berbagai aspek di dalam negara tersebut, seperti fasilitas-fasilitas yang memang mumpuni bagi masyarakatnya dan aspek-aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang sangat baik. Sebaliknya, negara-negara berkembang adalah negara-negara yang punya penghasilan cukup rendah dan tidak memiliki standar hidup yang tinggi. Kita lihat dari beberapa fasilitas yang masih kurang memadai dan aspek-aspek sosial, budaya, aspek-aspek ekonomi masih belum terlalu mumpuni. Sudah selayaknya negara maju harus membantu negara berkembang dari berbagai aspek. Hal ini dilatar belakangi karena tidak ada suatu negara yang dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, negara-negara tersebut harus terlibat dalam hubungan yang sifatnya yang saling mempengaruhi. Adanya keterbatasan seperti keterbatasan sumber daya alam, teknologi, sarana dan prasarana, kemudian transportasi, sumber daya manusia, budaya, dan lain sebagainya, menjadi alasan kuat untuk suatu negara harus menjalin kerjasama antar negara. Kemudian bagian kedua, persaingan antara negara maju dengan negara berkembang. Namun apa yang menjadi konsep ideal tersebut nampaknya tidak terlihat pada kondisi saat ini. Banyak negara maju yang tidak ingin melihat negara berkembang untuk maju. Contohnya saja yang terjadi saat ini ketika negara Indonesia dihalangi untuk melakukan hilirisasi industri. Pada praktiknya Indonesia berinisiatif untuk tidak lagi menjual bahan baku mentah, khususnya bahan baku nikel ya, ke luar negeri. Namun Indonesia akan menjualnya dalam bentuk bahan baku yang sudah jadi. Hal ini dikarenakan negara maju tidak ingin Indonesia dapat melakukannya secara mandiri, melakukan pengelolaan industri tanpa harus menggunakan jasa negara-negara maju. Nyatanya malah negara-negara Uni Eropa, yaitu negara-negara maju, justru menggugat Indonesia agar tidak melakukan pelarangan ekspor bahan baku mentah ke negara-negara maju. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Indonesia selaras dengan poin 10 SDGs atau pembangunan berkelanjutan, yaitu berkurangnya kesenjangan antar negara. Dengan ketidakmauan negara maju membantu negara berkembang akan menghasilkan dampak yang justru berimbas pada negara maju itu sendiri. Contohnya seperti meningkatnya kriminalitas lintas negara, kestabilan energi dan pangan, serta kerugian-kerugian lainnya yang dihadapi bukan hanya kepada negara berkembang, tetapi negara maju juga ikut merasakan dampaknya. Bagian yang ketiga ialah tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi solusi bagi negara berkembang. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi supaya tujuan pembangunan berkelanjutan harus dapat dicapai oleh semua negara adalah dengan melakukan kerjasama yang baik antar negara maju dan negara berkembang. Seperti pada poin 10B SDGs dikatakan bahwa mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi termasuk investasi asing secara langsung ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara-negara yang kurang berkembang, seperti negara Afrika, negara pulau kecil, dan negara yang terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka. Selain itu, negara-negara berkembang tidak boleh sekalipun merasa takut dengan negara maju. Untuk dapat mengembangkan negaranya menjadi negara maju, negara berkembang
harus menciptakan koalisi sesama antar negara-negara berkembang agar dapat melanjutkan pembangunan yang maju dan dapat melakukan pembangunan berkelanjutan di negaranya. Memang jalan yang ditempuh untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan oleh negara berkembang tidaklah mudah. Oleh karena itu, diharapkan perubahan tersebut dapat dimulai dari dalam negaranya sendiri dengan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan yang maju. Dengan adanya kesenjangan, maka seharusnya terdapat adopsi kebijakan tepat untuk memberdayakan negara berkembang dan mendorong inklusi ekonomi untuk semua negara tanpa memandang jenis kelamin dan ras ataupun etnis. Oleh karena itu, bagian keempat, tujuan pembangunan berkelanjutan ialah tanpa adanya kerjasama antar negara berkembang dan negara maju, maka perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua negara hanyalah ilusi. Dan saya harapkan kewajiban PBB sebagai penggerak tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun sebagai organisator yang menaungi seluruh negara baik maju ataupun berkembang dapat bertanggung jawab ataupun melakukan tindakan nyata untuk mengevaluasi ataupun mengimprovisasi kebijakan-kebijakannya guna mempercepat tujuan SDGs yang sudah kita targetkan pada tahun 2030. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan harus didapatkan oleh semua negara tanpa terkecuali. Saya berharap semua negara dapat memiliki kemakmurannya sendiri dan dapat saling bekerja sama guna meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.